dari kelompok 5 yang beranggotakan Mela Agustin, Nur Siti, Siti Fatimah Az-Zahra, Dindo Gumelar Ramadhani, dan Perdana Adi Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cedera Medula Spinalis. Untuk yang pertama ada definisi. Definisi dari trauma medula spinalis adalah cedera atau kerusakan pada medula spinalis yang menyebabkan perubahan fungsional baik secara mental maupun permanen pada fungsi motorik, sensorik, atau otonom. Trauma pada medula spinalis dapat bervariasi dari trauma ekstensi fiksasi ringan yang terjadi akibat benturan secara mendadak sampai yang menyebabkan transeksi lengkap dari medula spinalis dengan quadriplegia. Berikut merupakan anatomi dari sumsum belakang dan saraf spinal. Untuk etiologinya, berikut adalah mekanisme cedera tumpul spinal menurut Campbell 2004. 1. Ada hiperekstensi, kepala dan leher bergerak ke belakang atau hiperekstensi secara berlebihan. 2. Ada hiperfleksi, kepala di atas dada bergerak ke depan atau hiperfleksi dengan berlebihan. 3. Ada kompresi, bobot tubuh dari kepala hingga pelvis mengakibatkan penekanan pada leher atau batang tubuh. Yang 4. Ada rotasi, rotasi yang berlebih dari batang tubuh atau kepala dan leher sehingga terjadi pergerakan berlawanan arah dari kolumna spinalis. Yang kelima ada penekanan ke samping, pergerakan ke samping yang berlebih menyebabkan pergeseran dari kolumna spinalis. 6. Distraksi, peregangan yang berlebihan dan kolumna spinalis dan spinal cord. Yang keempat ada patofisiologi medula spinalis. Trauma dapat mengakibatkan cedera pada medula spinalis lumbal secara langsung, sedangkan penyebab tidak langsung yaitu trauma menimbulkan fraktur dan instabilitas vertebra sehingga mengakibatkan cedera pada medula spinalis lumbal. Beberapa saat setelah trauma, cedera sekunder berupa iskemia muncul karena gangguan pembuluh darah yang terjadi. Iskemia mengakibatkan pelepasan glutamat, influx kalsium, dan pembentukan radikal bebas dalam sel neuron di medula spinalis yang mengakibatkan kematian sel neuron karena nekrosis dan terputusnya akson pada segmen medula spinalis yang terkena lumbal. Tanda dan gejala cedera medula spinalis. Yang pertama ada pernafasan dangkal, kedua penggunaan otot-otot pernafasan, ketiga pergerakan dinding dada, yang keempat hipotensi, biasanya sistol kurang dari 90 mmHg, kelima bradikardi, keenam kulit raba hangat dan kering, ketujuh poikilotermi atau ketidakmampuan mengatur suhu tubuh yang mana suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan. Kedelapan, kehilangan sebagian atau keseluruhan kemampuan bergerak. Komplikasi cedera medula spinalis antara lain neurogenic shock, hipoksia, gangguan paru-paru, instabilitas spinal, ortostatik hipotensi, ileus paralitik, infeksi saluran kemih, kontraktur, dekubitus, inkontensia bladder, konstipasi, trombosis vena profunda, gagal napas, hiperfleksia autonomik, dan infeksi. Kemudian selanjutnya ada penata laksanaan cedera medula spinalis. Untuk penata laksanaan kegawat darurat pada pasien yang mengalami cedera medula yaitu yang pertama, di tempat kecelakaan korban harus dimobilisasi pada papan spinal dengan kepala dan leher dalam posisi netral untuk mencegah trauma komplit. Yang kedua, salah satu anggota tim harus mengontrol kepala pasien untuk mencegah fleksi, rotasi atau ekstensi kepala. Yang ketiga, tangan ditempatkan pada kedua sisi dekat telinga untuk mempertahankan traksi dan kesejajaran, sementara papan spinal atau alat imobilisasi servikal dipasang. Yang keempat, paling sedikit 4 orang harus mengangkat korban dengan hati-hati ke atas papan untuk memindahkan ke rumah sakit. Asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis cedera medula di ruang rawat inap Al Zaitun. Data umum pasien.
Nama Nyonya A, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Kemangkon Purbalingga, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan terakhir karyawan swasta, status perkawinan menikah, tanggal masuk RS Jumat 6 Oktober 2023, tanggal pengkajian Sabtu 7 Oktober 2023, diagnosa medis cedera medula, identitas penanggung jawab, keluarga terdekat yang dapat dihubungi yaitu suami, pendidikan SMA, alamat Kemangkon Purbalingga. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum, tingkat kesadaran kompas mentis, GCS E4, M6, V5, TTV 130/60 mmHg, nadi 70 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, status gizi, berat badan 41 kg, tinggi badan 160 kg, IMT 25 atau normal. Analisa data. 1. Data fokus 1 dengan diagnosa nyeri akut. A. Data subjektif atau DS. Pengajian PQ RST. P. Gangguan saraf tulang belakang. Q. Nyeri yang dirasakan tertikam. R. Nyeri menyebar dari punggung ke kaki. S. Skala nyeri dari 1 sampai 10, skala yang ditentukan pasien 5. Nyeri yang dirasakan setiap saat ditekan dan disentuh. Pasien mengatakan kesulitan tidur. B. Data objektif atau DO. Pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak gelisah, QU lemah, TTV 130/60 mmHg, suhu 30 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. 2. Data fokus 2 dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik. Data subjektif atau DS. Pasien mengatakan kedua kakinya tidak dapat digerakkan. 2. Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien dibantu keluarga. Data objektif atau DO. QU lemah, aktivitas dibantu sebagian oleh keluarga, hasil kekuatan otot, diadapkan ekstremitas atas bagian dekstra dan sinistra 5, dan ekstremitas bawah bagian sinistra dan dekstra 1. TTV tensi 130/60 mmHg, suhu 30 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. 3. Data fokus 3 dengan diagnosa gangguan pola tidur. Data subjektif. Pasien mengatakan sulit tidur karena terasa nyeri. Keluarga pasien mengatakan pasien sulit tidur jika sedang merasakan nyeri. B. Data objektif. Pasien tampak lemas, mata pasien tampak sayu, muka pasien pucat. TTV tensi 130/60 mmHg, suhu 30 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. 4. Data fokus 4 dengan diagnosa resiko gangguan integritas kulit atau jaringan. Data subjektifnya, pasien mengatakan bagian punggung terasa lembab dan cenderung basah. Data objektif. Turgor kulit tampak jelek, terdapat edema, TTV tensi 130/60 mmHg, suhu 30 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis dibuktikan dengan nyeri yang dirasakan tertikam, nyeri menyebar dari punggung ke kaki skala nyeri 5 dan pasien tampak meringis kesakitan. 2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler ditandai dengan pasien mengatakan kram dan lemah di tubuh bagian bawah kaki. Kalian tampak berbaring di tempat tidur. 3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur ditandai dengan nyeri yang mengakibatkan kurang tidur. 4. Resiko gangguan integritas kulit atau jaringan yang berhubungan dengan tirah baring lama ditandai dengan punggung lembab, cenderung basah karena terlalu lama. Turgor kulit jelek, terdapat edema. Rencana keperawatan. Diagnosa 1. Diagnosa nyeri akut. SLKI. Skala dilakukan tindakan keperawatan selama 20 kali 4 jam. Diharapkan keluhan nyeri menurun dengan skala 5, meringis menurun dengan skala 5, gelisah menurun dengan skala 5, kesulitan tidur menurun dengan skala 5. Diagnosa rencana intervensi yang akan dilakukan. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi. Kualitas netes nyeri, identifikasi skala nyeri. Identifikasi faktor yang memperberat dan mempengaruhi nyeri. Terapeutik.
Berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitas istirahat dan tidur. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Edukasi. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Rencana keperawatan diagnosa 2 dan diagnosa gangguan mobilitas fisik SLKI mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pergerakan otot ekstremitas meningkat dengan skala 5, kekuatan otot meningkat dengan skala 5, rentang gerak meningkat dengan skala 5. Dengan rencana intervensi yang akan dilakukan, dukungan ambulasi, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi, terapeutik, fasilitasi ambulasi dengan alat bantu, fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi, edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, anjurkan melakukan ambulasi dini, ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Implementasi keperawatan, implementasi hari pertama, Sabtu 7 Oktober 2023, diagnosa yang pertama nyeri akut, D0077, intervensi, 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi kualitas, intensitas nyeri, 2. Mengidentifikasi skala nyeri. 3. Memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 4. Memfasilitasi istirahat dan tidur. 5. Menjelaskan strategi meredakan nyeri. 6. Mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 7. Mengkolaborasi pemberian analgetik. Implementasi hari pertama, Sabtu 7 Oktober 2023. Diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik, D0054. Intervensi yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. 3. Fasilitasi ambulasi dengan alat bantu. 4. Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik. 5. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. 6. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. 7. Anjurkan melakukan ambulasi dini. Untuk implementasi hari kedua, Minggu tanggal 8 Oktober 2023, diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut. Untuk intervensinya, yang pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi dan frekuensi, kualitas intensitas nyeri. Untuk yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri. Yang ketiga, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat, memfasilitasi istirahat dan tidur. Untuk yang terakhir, mengkolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu gangguan mobilitas fisik. Untuk intervensinya yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, memonitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Yang ketiga, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Yang keempat, menganjurkan melakukan ambulasi dini. Untuk yang terakhir, mengajarkan ambulasi sederhana yang harus kita lakukan. Untuk catatan perkembangan, pada tanggal 7 Oktober 2023, didapatkan diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut. Untuk S, pengajian PGRST. Untuk P-nya, gangguan saraf tulang belakang. Q, nyeri yang dirasakan tertikam. R, nyeri menyebar dari punggung ke kaki. S, skala nyeri dari 1 sampai 10, skala yang ditentukan pasien 5. T, nyeri yang dirasakan setiap saat ditekan dan disentuh. Pasien mengatakan kesulitan tidur. Untuk O-nya, pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak gelisah. A, masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi. P, yang pertama, mengidentifikasi skala nyeri. Yang kedua, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga,
memfasilitasi istirahat dan tidur, dan yang terakhir, mengkolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Untuk S, pasien mengatakan kedua kakinya tidak dapat digerakkan, keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien dibantu keluarga. O, keluarga pasien menerima informasi dengan baik, keluarga pasien mampu melakukan ROM pasif kepada pasien. A, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi. Untuk P-nya, yang pertama, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang kedua, menganjurkan melakukan mobilisasi dini. Yang ketiga, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk yang terakhir, mengajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Pada tanggal 8 Oktober 2023, catatan perkembangan didapatkan. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut. S, pengkajian PQRST. P, gangguan saraf tulang belakang. Q, nyeri yang dirasakan tertikam. R, nyeri menyebar dari punggung ke kaki. S, skala nyeri dari 1 sampai 10, skala yang ditemukan pasien 4. T, nyeri yang dirasakan setiap saat ditekan dan disentuh. Pasien mengatakan masih mengalami kesulitan tidur. O, pasien tampak meringis kesakitan. Pasien tampak gelisah. A, masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi. E, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, memfasilitasi istirahat dan tidur. Yang ketiga, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Yang keempat, mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, mengkolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa kedua, gangguan mobilitas fisik. S, pasien mengatakan kedua kakinya masih sulit untuk digerakkan. Pasien mengatakan melakukan ROM sehari sekali. Keluarga pasien mengatakan aktivitas pasien dibantu keluarga. O, pasien dan keluarga menerima informasi dengan baik. Keluarga pasien membantu melakukan ROM pasif kepada pasien. A, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi. P, yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, memonitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Yang ketiga, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Yang keempat, menganjurkan melakukan ambulasi dini. Yang kelima, mengajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.